Suatu hari, terdapat sebuah perkumpulan yang akan melakukan reuni sekolah. Mereka sudah memiliki pekerjaan yang baik, dan ada yang sudah memiliki anak. Halo, Halo, sorry ya aku bawa anakku soalnya dia pernah di rumah. namanya siapa? Zakia Om. Oh iya, udah kelas berapa? Kelas 2 SD Om. Wih, Sorry ya telat, aku tadi habis cek kandungan. Oh iya, gak apa-apa. Hey guys, sorry telat. Payah banget naik tangga. Jadi yang kali pesan reuni itu jangan datang lantai 2 lagi, tuh capek gitu. Bin, rokok sendirian aja, bagi dong sebatang. Boleh nih, buat lu nih. Kenapa sih nggak boleh merokok? Di dalam satu batang rokok terdapat nikotin. Nikotin tersebut merupakan alasan utama kenapa seorang menjadi kecanduan dalam merokok dan tidak bisa berhenti untuk merokok. Lalu yang kedua, ada yang namanya tartar. Ini berwarna coklat dan juga dia lengket. Dia juga mengandung karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Serta terdapat 7.000 bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan kanker dan juga permasalahan kesehatan lainnya. Oke, selain yang disebutkan teman-teman tadi, nah ada juga dampak asap rokok pada ibu hamil, yaitu si ibu bisa mengalami gangguan pernafasan. Nah, kenapa? Pada ibu hamil sendiri, ibu itu sudah mengalami gangguan pernafasan itu ketika kehamilan itu mendesak paru-parunya. Nah, ketika menghirup asap rokok tersebut juga bisa mengakibatkan gangguan pernafasan tadi. Kemudian juga berdampak pada janin, yaitu si janin ini bisa lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR karena ketika ibu ini menghisap asap rokok, nah itu akan mengakibatkan gangguan aliran darah kepada si janin itu. Nah, itulah dampak asap rokok pada ibu hamil. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan diri sendiri dan ibu hamil, merokok juga berdampak negatif terhadap kesehatan anak, di mana dampaknya pertama adalah dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, asma, dan infeksi saluran pernapasan lain seperti bronkitis dan pneumonia. Selain itu, paparan asap rokok secara terus-menerus juga dapat menyebabkan risiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung di kemudian hari dan terjadinya penyakit kanker. Kemudian, anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan merupakan peniru ulung juga cenderung untuk meniru perilaku orang tuanya merokok sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup terhadap anak. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk tidak merokok di depan anak, juga tidak merokok di tempat-tempat umum, mobil maupun di rumah. Lagi pula, bukannya sudah dituliskan juga di tiap bungkus rokok yang kalian beli, apa aja sih penyakit yang bisa disebabkan karena kebiasaan merokok kalian? Hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru kronis, kanker paru, kanker mulut dan tenggorokan, impotensi dan kemandulan. Apa kalian gak takut? Nah, merokok itu sendiri kan memiliki dampak negatif dari kesehatan si perokok itu sendiri, ibu hamil dan juga anak-anak. Ternyata merokok itu juga bisa berdampak dari segi ekonomi loh. Misalnya, ketika kita sudah terlalu lama merokok, maka kita akan rentan mendapatkan risiko penyakit-penyakit seperti gangguan pernafasan dan juga kelainan jantung. Ketika kita sudah mendapatkan penyakit tersebut, maka kita akan cenderung untuk berobat ke rumah sakit dan mengeluarkan biaya-biaya kesehatan. Ketika kita berhenti merokok, maka kita akan mengurangi biaya-biaya kesehatan yang akan dikeluarkan. Dan itu juga uang-uang yang biasanya kita gunakan untuk membeli rokok bisa kita tabung dan kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Nah, dalam menghentikan rokok atau kebiasaan merokok ini ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan langsung berhenti merokok. Cara ini biasanya lebih sulit dan sering kali gagal dikarenakan harus langsung stop merokok. Yang kedua ialah dengan cara penundaan. Nah, cara penundaan ini berarti dengan menunda waktu merokoknya. Misalnya, seorang perokok itu merokok di jam 1, dia akan menunda sampai jam 2, lalu menunda lagi sampai jam 3 dan sampai jam 4.
Kemudian cara yang ketiga ialah cara pengurangan. Kalau tadi menunda waktu, yang cara berikutnya ini ialah dengan mengurangi jumlah batang rokok yang ia hisap atau ia konsumsi dalam satu hari. Sampai pada akhirnya dia berhasil untuk sama sekali tidak merokok. Nah, selanjutnya dalam waktu-waktu pengurangan atau penundaan ini, konsumsi rokok bisa diganti dengan mengkonsumsi permen, buah-buahan, atau makanan sehat lainnya. Selain itu, yang harus diingat oleh para perokok ialah dalam menghentikan rokok ini, yakni memiliki rasa dan memiliki niat yang kuat, dan kalau bisa dibantu dan didukung oleh orang-orang sekitarnya, sehingga mereka benar-benar bisa berhenti merokok secara total. Nah, kalian telah lihat kan materi-materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, untuk kalian yang belum mau berhenti merokok, kalian jangan egois karena asap rokok kalian itu juga berpengaruh pada orang-orang sekitar kalian seperti ibu hamil serta anak-anak. Nah, bagi ibu hamil yang terkena asap rokok, mereka itu berisiko tinggi mengalami keguguran yang bukan hanya membahayakan janin mereka namun kesehatan mereka. Nah, bagi kalian yang ingin berhenti merokok, kalian tidak perlu berjuang sendirian. Kalian bisa pergi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi nomor di bawah ini. Nah, nomor ini merupakan nomor layanan berhenti merokok yang bukan hanya dapat kalian lihat di kotak-kotak rokok, namun juga di poster-poster yang ada di pinggir jalan. Nah, kami akan senantiasa membantu kalian dalam perjalanan kalian berhenti dari merokok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, wah parah nih kalian. Bin nggak boleh merokok dan Faris kamu lagi batuk loh. Ini perilaku yang salah ya teman-teman. Dinda di sini lagi hamil. Caca, anak Caca itu lagi asma loh teman-teman gitu. Ini perilaku yang salah. Kalian nggak boleh merokok. Coba deh dengar dulu video ini.